Selamat pagi, selamat tahun baru Imlek. Bagi Bapak Ibu yang merayakan, kita diwarnai dengan baju merah penuh sukacita karena ada harapan di dalam Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan bawa pujian dengan bangkit berdiri. Satu hari lagi, cintamu ya Tuhan, kami rasakan. Betapa ajaibnya cinta Tuhan dan pemeliharaannya bagi kita semua. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu. Satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Satu kali nanti, satu kali nanti Engkau telah berjanji, satu kali nanti Kau akan kembali. Satu kali nanti Kau akan mendapati kami, tiada cacat dan celah, jadi mempelaimu. Cintamu, cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Oh, cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Satu hari lagi Tuhan, satu hari lagi Kau beri padaku. Satu hari lagi Kau rasa cintamu. Satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh alangkah indahnya arti hidup ini. Satu kali nanti Engkau telah berjanji, satu kali nanti Kau akan kembali. Satu kali nanti Kau akan mendapati kami, tiada cacat dan celah, jadi mempelaimu. Oh, cintamu, cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiran. Cintamu, cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikir. Cintamu, cintamu lebih nikmat dari anggur.
hati kami. Oh, cintamu lebih manis dari madu, tak terselangi pikiranmu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Kami rasakan ya Tuhan, cinta yang begitu dalam setiap hari membarui hati kami. Sebab itu Tuhan, kami sungguh selalu ingin bersyukur kepadamu. Hari lepas hari, hari berganti hari, selalu kami merasakan Engkau menyertai. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang begitu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi kami turun-temurun, sebagaimana janji firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap memulai puji-pujian dan ibadah kami pada minggu ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dengan selalu bersyukur, kita percaya selalu ada jalan baru yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Kecap dan lihatlah betapa Tuhan itu baik bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihat, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita rasakan. Kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari kita berdiri bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia sangat mengasihi kita. Oh, syukur bagimu Tuhan. Mari bersama-sama dengan sukacita bersyukur selalu. Dia sangat cinta dan kasih kepada kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
selamanya, selamanya, selama-lamanya Tuhan mengasihi kita. Silakan duduk kembali. Haleluya. Apa yang tidak pernah terdengar, tidak pernah dilihat oleh mata, Dia sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Dia sanggup lakukan segala yang baru, mujizat yang baru, kuasanya dinyatakan. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Amin. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tanpa musik, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bersama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin, amin. Allah tidak kurang kuasa untuk melakukan mujizat-mujizatnya yang lain, yang baru, yang kita akan hadapi ke depan. Ya, Dia tidak hanya bekerja dan berhenti luar biasa di masa yang lalu, tapi di tahun yang baru, di hari yang akan datang, Dia tetap Allah yang sama kuasanya. Dia dapat melakukan mujizat-mujizat yang besar. Bila Kau izinkan suatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdiri bersama-sama sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu, terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kadang sesuatu terjadi di luar dugaan kita, ku percaya semua untuk kebaikanku. Tapi Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong dan menyelamatkan kita. Ku percaya kuasa-Mu, percaya ya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Ibu Magdalena. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat kami. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini
menjadi doa kami. Kami mau tetap percaya di dalam Kristus Tuhan. Dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau memegang hidup kami. Engkau yang mengetahui seseuh apa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kuasai kami Tuhan sehingga kami tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa kami mau renungkan firman-Mu bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kekasih. Salam Bapak Ibu saudara yang kasih. Salam Gong Cifasai. Ya, walaupun saya dari orang Batak, ya, Gong Cifasai buat Bapak Ibu yang merayakan. Kita semua merayakan sukacita. Amin Bapak Ibu. Itu gak salah kita bersukacita selalu dalam Kristus Tuhan. Baik, Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, yang diambil dari 1 Timotius 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Katakan, sebab Allah yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, siapa yang di sini pagi ini gak pernah yang namanya dikatakan takut? Ada Bapak Ibu? Siapa yang dalam perjalanan hidup kita ini yang mengatakan tidak pernah takut? Ada Bapak Ibu? Ada? Saya katakan pasti semua pernah yang mengalami yang namanya takut. Takut. Tapi kita bersyukur firman Tuhan membackup kehidupan kita. Membackup kehidupan kita supaya jangan takut. Karena apa? Roh yang dari Tuhan itu ada dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Roh yang dari Kristus Tuhan itu ada dalam diri kita. Wajar kalau manusia itu dikatakan ada rasa takut. Itu lumrah, itu wajar saja. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya sedikit kesaksian seperti ini Bapak Ibu. Beberapa hari ini saya betul-betul dari tahun 2008 saya itu punya penyakit. Sudah 2 kali operasi Bapak Ibu. Saya itu trauma dengan operasi. Sungguh ada rasa takut dalam diri saya. 3 hari, hampir 1 minggu saya itu gak bisa tidur. Sakit itu sangat menyerang tubuh saya. Hari Jumat malam, Pak, sepertinya saya gak mampu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tolong ya Pak, digantikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya, Tuhan, firman-Mu kuat buat saya. Mampukan saya. Waktu saya mengerjakan pergumulan firman Tuhan ini, saya sambil tiduran baca-baca gitu Bapak Ibu. Saya gak mampu banyak duduk. Saya di sekolah pun banyak berdiri dan jalan. Lebih nyaman kalau saya berdiri dan jalan. Sabtu pagi itu saya teleponan sama Pak Osea. Saya ambil keputusan, saya harus ke dokter. Saya harus ke dokter. Karena ada anak Tuhan yang memberitahu saya, Ibu harus kembali ke rumah sakit. Gak apa-apa, Ibu jangan takut. Memang saya trauma dan takut mau ke rumah sakit. Sabtu pagi saya telepon Pak Osea. Pak Osea, bagaimana kabar? Pak Osea, bagaimana hasil kontrol? Singkat cerita kami saling menguatkan. Pak Osea kita nyanyi. Saya nyanyikan pujian, kekuatan di hidupku. Saya mendoakan, Pak Osea mendoakan saya. Pak Osea berkata gini, Bu Manurung nyanyi lagi. Ku di tanganmu, kata Pak Osea. Baik Pak, kita nyanyi. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Saya semakin dikuatkan dan diteguhkan. Pak Osea, setelah kami berdoa, saya mendoakan Pak Osea. Pak Osea, saya doakan kembali. Kami bergantian. Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami. Waktu Tuhan yang selalu terbaik buat kami. Dari 2008 sampai sekarang Tuhan, saya harus bergumul dengan penyakit saya. Saya boleh ada sampai detik ini saya katakan itu karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu,
Kita semua punya pergumulan. Kita semua punya satu hal yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi kata jangan takut ini bukan satu kebetulan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Takut yang berlebihan kita tidak akan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa berkata Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Jangan takut. Bapak Ibu kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama baca ayat ini Bapak Ibu. Yesaya 26 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Bagaimana Bu aku dapat merasakan damai sejahtera? Sedangkan segala persoalan masalahku itu ada menghantui di depan mata saya. Ada yang mengintimidasi sakit saya. Ada yang mengintimidasi ekonomi saya. Ada yang mengintimidasi hal-hal yang lain. Tapi kebenaran firman Tuhan. Hati yang teguh, hati yang tetap tinggal percaya kepada Yesus. Hati yang tetap mengundang Yesus sebagai Allah dalam kehidupannya, sebagai gunung batunya. Diberi damai sejahtera, diberi kekuatan untuk melewati semua persoalan. Amin Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Next. Bapak Ibu, tahu semua gambar ini bukan? Tahu ya Bapak Ibu? Apa ini Bapak Ibu? Roller coaster. Pernah naik ini Bapak Ibu? Takut ya Bapak Ibu? Takut ya? Saya pernah naik ini Bapak Ibu. Setelah menaiki ini, ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Ngeri-ngeri sedap. Di play saya. Ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Apalagi sudah dibuat muter-muter seperti itu Bapak Ibu. Wow. Kalau enggak kuat jantungnya bisa pingsan di atas. Ya. Kalau enggak kuat jantungnya maaf bisa tumpah-tumpah setelah turun. Waktu kami naik ini ada teman saya sampai tumpah-tumpah enggak kuat. Tapi setelah mengalami itu bagaimana? Enak juga sih, asik juga sih. Enak juga sih, asik juga sih. Sudah tumpah-tumpah masih ada jawaban enak juga sih, asik juga sih. Saya merenungkan begini, perjalanan hidup kita seperti ini, roller coaster. Kita dibawa Tuhan, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi satu hal yang memegang kehidupan kita itu Tuhan Yesus. Kalau memegang roller coaster ini ada operator. Kalau operator tetap mematikan tek begitu berdiri, begitu posisi di atas tek mematikan mesin. Wah, kita mungkin teriak, tolong cepet operator dilepaskan itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memegang hidup kita. Amin. Dia tahu sejauh apa kemampuan hidup kita. Dia tahu sejauh apa kekuatan hidup kita. Dia tahu sejauh apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita melebihi kekuatan kita. Itu kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu, next. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4.
Tuhan Yesus, Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, melihat umat Israel sejauh apakah ketetapan hati mereka, sejauh apakah mereka tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Allah yang mereka sembah di dalam nama Allah Bapa, yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub pada saat itu. Umat Israel ada dalam pembuangan di Asyur dan Babel. Dengan waktu yang gak pendek Bapak Ibu. Dengan waktu selama 70 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Selama 70 tahun mereka mengalami kebenaran firman Tuhan katakan. Di situ sangat berat mereka alami. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-11 kalau tidak salah. Ayat yang ke-5, tolong Pak Arto bacakan. Kitab Yeremia pasal yang ke-11. Ya Pak. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Ya. Di sini kita melihat di dalam kitab Yeremia, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu. Di sini Allah mau membuktikan kepada umat Israel, umat Allah yang disayangi, umat Allah yang menjadi pilihan Allah, umat yang akan menikmati janji Allah itu. Walaupun di dalam kitab Mazmur 137 ada teriakan dan tangisan yang umat Israel serukan saat itu. Kita akan baca Bapak Ibu, kita kembali kita baca kitab Mazmur Bapak Ibu. Tolong Pak Arto, kitab Mazmur 137 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di tepi sungai-sungai Babil, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Sampai-sampai umat Israel berkata, bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ada keputusasaan, ada putus harapan. Bagaimana? Bapak Ibu, dalam situasi yang sulit, sesuatu dalam hal kesukaran, di dalam sesuatu yang sakit, berat Bapak Ibu. Ini yang dialami umat Israel saat itu. Bagaimana mereka menangis. Ada suatu tangisan teriakan dikatakan kepada Tuhan. Mereka katakan kepada Tuhan. Kesedihan itu ada dalam diri umat Israel saat itu. Pertanyaannya, apakah Allah diam saja? Apakah Allah hanya melihat saja? Apakah Allah menjadikan umat Israel dibiarkan begitu saja? Tidak Bapak Ibu. Ada hal yang luar biasa. Ada hal yang luar biasa. Kita akan lihat ada 4 hal yang menjadi satu penghiburan buat umat Israel di saat itu. Waktu yang bukan pendek, 70 tahun Bapak Ibu. Mungkin di hari-hari ini kita mengalami seperti saya Bapak Ibu, dari 2008 saya harus melewati itu semua.
Harus melalui itu semua. Sampai detik ini, dalam kondisi seperti ini, saya selalu katakan kepada adik-adik saya, jangan sampaikan kepada orang tua sama papa dan mama. Makanya waktu kemarin saya pulang, saya senang banget. Tuhan, saya bahagia ketemu orang tua. Hanya adik-adik saya yang tahu sakit saya. Saya enggak mau membebani orang tua saya. Tuhan, dari 2008 saya melewati ini. Tuhan telah berikan kekuatan di tahun 2009, 2010, 11. Saya percaya waktu-waktu yang akan datang pun Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya percaya Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita umat pilihan Tuhan, kita umat kesayangan Tuhan, Tuhan pun sanggup melakukan sesuatu dalam kehidupan kita untuk melewati segala sesuatu. Bukan ketakutan yang menghantui dalam diri kita, tetapi kekuatan Kristus yang akan tetap dan tetap dan tetap tinggal dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Tapi sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Umat Israel pun mengalami itu Bapak Ibu. Sebelum mereka mengalami pembuangan, sebelum mereka mengalami kehidupan mereka yang tertindas, Tuhan sudah memberikan satu penghiburan kepada mereka. Tuhan sudah memberikan janjinya kepada mereka. Walaupun dalam situasi kondisi mereka ada dalam pembuangan. Sampai dikatakan dalam kitab Mazmur tadi, kalau mereka mengingat Gision yang lalu, mereka bisa leluasa memuji Tuhan, mereka bisa leluasa mengagungkan Tuhan. Tetapi saat mereka dalam kesulitan, persoalan hidup, mereka tidak bisa untuk menyanyikan nyanyian itu. Mereka mengingat segala sesuatu, Tuhan itu sungguh baik dan baik buat umat Israel. Dan janji Tuhan itu iya dan amin bagi kita. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Manusianya yang berubah, kehidupan kita yang berubah. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Amin Bapak Ibu, amin. Kita lihat Bapak Ibu di kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang pertama dan yang ke-10. Tolong Pak Arto. Di situ sungguh luar biasa. Yesaya 41. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Maaf. Maksud saya Yesaya 41 ayat yang ke-8 Pak, sampai 10. Kepanjangan nanti Pak. Baik. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini penghiburan yang diberikan oleh umat Israel saat mereka ada posisi dalam pembuangan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalau kita ganti Bapak Ibu dengan kata engkau nama kita pribadi. Janganlah takut sebab aku menyertai Martalena Gultom. Itu menjadi satu penghiburan buat saya sendiri. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong Martalena Gultom. Aku akan memegang Martalena Gultom dengan kananku yang membawa kemenangan. Penghiburan diberikan Tuhan kepada umat Israel. Pagi ini pun janji ini menjadi satu penghiburan buat kita. Amin Bapak Ibu.
Janganlah takut. Ada kalimat janganlah takut. Ini suatu kalimat perintah. Suatu kalimat yang betul-betul ditegaskan Tuhan. Jangan ketakutan itu sampai membuat kita tidak bisa berdiri teguh beriman kepada Kristus. Ada satu pujian, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yang beriman kepada Dia, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Janganlah takut. Dan kalau kita perhatikan kembali, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Kata takut ini menjadi satu titik balik bagi umat Israel saat itu dalam menjalani kehidupan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau mereka terus mengalami suatu ketakutan, mereka akan menjadi pribadi yang pesimis, menjadi pribadi yang gak bisa bergerak, menjadi pribadi yang gak bisa keluar dari kesulitan, menjadi pribadi yang tidak bisa keluar dari persoalan dan masalah. Saya sendiri Bapak Ibu, kalau saya tetap merasa ketakutan itu menghantui diri saya mungkin minggu ini gak ke gereja. Mungkin minggu ini saya udahlah, untuk apa melayani Tuhan, untuk apa saya beribadah, untuk apa saya mengerjakan panggilan Tuhan dalam diri saya. Tapi ini memberikan satu penghiburan buat saya. Karena apa? Janji Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Dan itu sudah Tuhan berikan di dalam kitab sebelum Bapak Ibu Yesus lahir ke dunia. Jelas Injil Matius pertama ayat yang ke-23. Maria saat mengandung Yesus dikatakan, beri dia nama Immanuel. Beri nama dia Immanuel, Allah yang akan menyertai umat Israel, umat yang dipilih, umat Allah, umat ketebusannya, umat yang mengasihi Dia, umat kita ini Bapak Ibu yang telah dipanggil. Amin. Ini dan dalam kitab Injil Matius pasal ke-28 ayat yang ke-20b dikatakan, Tuhan akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin Bapak Ibu, sampai akhir zaman. Akhir zaman. Sampai akhir kehidupan kita Tuhan ada menyertai kita. Jangan takut. Ini suatu ayat peneguhan buat umat Israel saat itu. Penghiburan untuk memberi kekuatan umat Israel saat itu. Supaya tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Dan ini membuat kehidupan kita sebagai umat Allah. Sungguh kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tetap kita sama-sama berdiri teguh dalam Kristus Tuhan. Tetap Dia begitu baik. Yesus telah diberikan buat hidup kita. Yesus telah lahir buat kehidupan kita. Bahkan Yesus telah mati buat kehidupan kita. Bahkan Yesus telah bangkit buat kehidupan kita. Membuktikan bahwa Dia adalah Allah, segala Allah. Allah yang akan menguasai surga, yang akan memberikan satu mahkota buat kehidupan kita. Sampai akhir kehidupan kita tetap berdiri teguh di dalam Kristus Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat, jangan bimbang. Aku inilah Allahmu. Bapak Ibu, memang kalau kita ada posisi dalam ketakutan itu, rasa bimbang itu pun muncul dalam kehidupan kita. Selama 1 minggu ini saya hanya berdoa mencari Tuhan, tolong tunjukkan. Tuhan tolong tunjukkan
yang saya bisa berkonsultasi dokter yang makan istilahnya observasi saya. Saya lagi pegang HP Bapak Ibu. Saya mau WA ini beliau nelpon Bapak Ibu. Di saat saya bimbang Bapak Ibu. Sigir sampai katakan gini, ayo Mak, karena saya udah gak kuat nangis terus tiap malam gak bisa tidur. Mama harus ke dokter, Mama harus ke dokter. Sigir katakan demikian. Saya lihat anak saya, ya Tuhan. Saya lagi pegang HP Bapak Ibu. Saya mau WA beliau langsung gak tahu kontak batin atau gimana Bapak Ibu. Kok nelpon saya. Bu, jujur saya sebenarnya mau nelpon ibu, WA ibu. Akhirnya beliau ngasih masukan. Kebimbangan itu ada dalam diri saya. Saya diingatkan kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Yakobus 1 ayat 6. Kalau kita mengalami suatu kebimbangan dalam diri kita tidak akan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ingatkan saya kembali buat firman-Mu ini. Kebimbangan, Tuhan tolong jangan terus itu ada dalam diri saya. Saya tahu Tuhan, banyak cara yang Tuhan sudah akan kerjakan buat hamba-Mu. Banyak cara yang sudah Tuhan kerjakan buat rencana-Mu dalam hidup saya. Itu doa saya saat itu Bapak Ibu. Karena kalau kebimbangan meliputi kehidupan kita, itu akan semakin menimbulkan rasa cemas yang tinggi dan kuat. Sehingga nantinya kita tidak akan mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Pengharapan kita di dalam Kristus Tuhan itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu maaf, saya menyaksikan ini, saya menceritakan ini supaya kita sama-sama kuat saling mendoakan. Amin Bapak Ibu. Bapak Osea pun menjadi pergumulan kita bersama-sama. Bagaimana beliau mempunyai satu kerinduan untuk bisa melihat kembali dengan baik, dengan jelas. Kita sebagai jemaat yang melewati segala persoalan dan masalah, kita tetap saling bergandengan tangan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Saling mendoakan supaya anak-anak Tuhan tetap berdiri teguh di dalam Kristus Tuhan. Itu yang menjadi doa kita bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu dikatakan, penghiburan apa yang diberikan Tuhan kepada umat saat itu? Tuhan yang meneguhkan dan menolong umatnya. Tuhan yang meneguhkan dan menolong umatnya. Tuhan memiliki sifat yang teguh. Tuhan juga memiliki sifat yang kukuh dan kuat. Yesus mempunyai pribadi seperti itu Bapak Ibu. Jemaat Tuhan pun kita akan belajar memiliki sifat yang Tuhan katakan buat kehidupan kita. Memiliki sifat yang teguh, kukuh dan kuat. Tuhan mengetahui apa yang dirasakan kita. Maka dalam kitab Yesaya firman Tuhan katakan, di saat umat Israel menyeberang api, di istilahnya di api, Tuhan pun ada di situ. Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu jadi satu penghiburan buat kita. Di saat umat Israel mengalami down saat itu Bapak Ibu, sebagai Allah dia datang untuk meneguhkan hati umat Israel saat itu. Pagi ini pun Tuhan datang buat kehidupan kita, apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Dia ada bersama kita. Amin Bapak Ibu. Dia ada. Mari kita akan baca Bapak Ibu 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 5. Mari Pak Arto tolong saya dibantu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Tadi ayat 10 katakan, firman Tuhan ayat yang ke-10,
Tolong Yesaya. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Tuhan itu sudah melengkapi kehidupan kita dan menguatkan kita dan mengokohkan kita di dalam melewati semua penderitaan seketika lamanya. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan Yesus buat kehidupan kita. Dia sumber segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan tadi di dalam kitab Timotius ini, Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kita. Roh yang memberikan kita keluar dari rasa ketakutan kita. Sehingga kita akan melihat seperti Yesaya pasal yang ke-10, pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 yang terakhir. Tuhan adalah pemberi kemenangan. Sehingga umat Israel boleh melihat kemenangan demi kemenangan ada di pihak orang yang tetap berdiri teguh, yang mengandalkan Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Tuhan yang berperang menggantikan segala kesulitan kita, persoalan kita, masalah kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengenal kehidupan kita. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu, Mazmur 44 ayat yang keempat dan Roma 8 ayat 30 sampai ke 31. Kita baca dulu Mazmur 44 ayat yang keempat. Monggo Pak Arto. Mazmur 44 ayat 4. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Ayat yang ke Roma 8 ayat 30 sampai 31. Roma 8 ayat 30 dan 31. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus memerintahkan kemenangan itu ada di pihak Yakub, di pihak umat-umatnya, di pihak umat yang dikasihinya. Diperintahkan kemenangan itu atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang mau kita alami bersama-sama. Mari Bapak Ibu, jangan jadikan rasa takut itu baik saya maupun kita semua itu menjadi alasan buat hidup kita tidak mencari Tuhan. Rasa takut itu menjadi suatu alasan tidak mau melayani Tuhan. Jangan jadikan alasan rasa takut itu kita tidak semangat untuk Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus telah memberikan firman-Nya kepada kita. Karena roh yang dari Kristus Tuhan itulah yang lebih kuat, yang lebih besar dalam kehidupan kita. Sehingga takut itu tidak akan membawa satu hal yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Tetapi justru kita keluar dari rasa takut itu, kita akan melihat firman Tuhan katakan, Raja memerintahkan kemenangan itu atas umat-umatnya. Amin. Kita datang kepada Dia, kita mau sembah Dia, kita angkat satu pujian kita kepada Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan hanya di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Tuhan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan. Saya jemputin sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih. Amin. Benar Tuhan, kami tidak akan pernah sampai terpuruk dan jatuh tergeletak. Di situ tangan-Mu mendekap kami, di situ tangan-Mu mengejar kami, menopang kehidupan kami. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Kau Tuhan penuh kuasa, sembuh pulihkan keadaanmu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Seajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Benar Tuhan. Amin. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Amin. Sanggup pulihkan. Amin. Aku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib Bapa. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah Bapa. Amin. Pada saat pagi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Rasa takut kami, kebimbangan kami, keraguan kami, Tuhan sudah buktikan dengan segala pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Engkau sudah buktikan bahwa kemenangan itu sudah Kau kerjakan buat kami. Kemenangan itu Kau perintahkan buat kehidupan kami, terjadi dan ada buat kami. Tuhan, apapun menjadi pergumulan kami umat-umat-Mu, Engkau mengerti dari segenap kehidupan hati kami masing-masing. Buat kami Tuhan, untuk tetap tinggal percaya, untuk tetap tinggal berdiri teguh di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau ada selalu mendampingi kami. Engkau selalu mengokohkan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik.
Kami bersyukur penghiburan, kekuatan terus Tuhan kerjakan buat kami. Dipermuliakanlah Engkau Bapa. Terus untuk pemulihan Bapak Osea, Bapak Gembala, di dalam nama Tuhan Yesus, buat mata beliau Tuhan sudah pun kerjakan yang terbaik. Karena beliau adalah biji mata Tuhan, hamba-Mu Bapa yang melayani Engkau. Terima kasih, kami seluruh umat-Mu akan melihat kemuliaan dan kemuliaan Kristus terjadi buat kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jangan membesarkan masalah ya Bapak Ibu, supaya Tuhan yang menjadi besar yang kita pikirkan. Kalau Tuhan yang kita pikirkan lebih besar, maka masalah jadi kecil. Amin. Haleluya. Pengumuman, silakan multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Ibu Martalina Gultom. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Dan berikut ini warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus Ya, memberkati. puji Tuhan. Ada 2 pengumuman lagi, jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah acara onsite setiap minggu jam 7 pagi. Dan datang dan ikuti kebaktian Wanita Bethel Indonesia hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 jam 5 sore. Kemudian datang dan ikuti kebaktian kaum pria untuk kaum pria Jumat tanggal 27 Januari 2023 jam 6 sore. Baik, tidak ada lagi yang diumumkan. Saya serahkan pada Bapak Suharto untuk menaikkan doa berkat. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami naikkan syukur sebab kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hadir di rumah Tuhan bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini, di mana Engkau yang memberi kami kemenangan di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Martalina Gultom yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau kiranya sembuhkan sakit yang diderita selama ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat yang sanggup menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Juga kami sekali lagi bahwa hamba-Mu Bapak Pendeta Hosea, ya Tuhan yang sampai hari ini belum bisa melihat dengan jelas. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga sanggup untuk membuat mata hamba-Mu ini kembali dapat melihat dengan jelas. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan juga atas Ibu Pramono
yang juga belum pulih ya Tuhan. Engkau kiranya segera pulihkan anakmu ini sehingga Ibu Pramono kembali sehat. Mungkin ada juga anak-anak Tuhan yang lain yang sakit, juga kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Engkau berikan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga. Kiranya Engkau memberkati, memelihara, memenuhi dengan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang mengalami persoalan, konflik dan sebagainya, Engkau kiranya pulihkan Tuhan, Engkau persatukan kembali ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan, studi anak-anak-Mu, Engkau berkati, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa terus untuk kemajuan gereja Tuhan di tempat ini, pelayanan gereja-Mu di tempat ini Engkau berkati, sehingga gereja Tuhan di tempat ini makin bertumbuh, makin berkembang, makin maju demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami terus mohon anugerah keselamatan Engkau curahkan atas bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang besar ini. Kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka agar mereka bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dengan percaya dan kita sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Makasih ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.